Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia dimanapun dan kapanpun berada. Kembali lagi bersama saya Divan Felida Zafira. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas atau mereview Al-Quran yang biasa kita gunakan di negara kita, negara Indonesia, yakni Mushaf MSI atau Mushaf Standar Indonesia yang berpatokan kepada Mushaf Utsmani. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui bersama di dalam dunia permushafan itu, teman-teman, ada 3 macam jenis mushaf. Yang pertama ada Mushaf Utsmani, yang kedua ada Mushaf Imla'i, dan yang terakhir ada Mushaf Braille. Itu teman-teman. Lanjut saja tanpa banyak kata, kita langsung ke penjelasannya. Kita mereview Mushaf Utsmani. Tetap tonton, jangan kemana-mana. Check it out. Oke teman-teman, kita lanjut. Ya, pembahasan selanjutnya yakni tentang Mushaf Utsmani ini. Yang pertama kali yakni tanda-tandanya ada tanda baca atau tanda tasih, yang mungkin biasa berada di halaman pertama ya di Mushaf Utsmani. Ada tanda tasih seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Terus selanjutnya ada juga tanda baca atau tanda wakof. Tanda wakof yang seperti ini pun dengan tanda baca. Nah, ini teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya, yakni ada ya nama-nama surat pun dengan jumlah suratnya. Seperti yang tertera di bawah itu ada 114 surat ya teman-teman ya. Nah, itu ciri-ciri pertamanya mungkin ya. Lanjut selanjutnya, sebelumnya untuk Mushaf MSI ini mengikuti dari Imam Muhammad Syafaat ya. Imam Muhammad Syafaat dan Abu Amr. Itu teman-teman. Lanjut untuk kontroversi surat. Oke, kita lanjut slide selanjutnya, kita lihat. Nah, di situ terdapat surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas ini keterangannya kalau di Mushaf MSI itu adalah surat Madaniyah, pun dengan Al-Falaq juga surat Madaniyah. Nah, antara dua surat ini disandingkan dengan surat Ar-Ra'du. Jadi kalau di MSI ini ada 3 surat yang kita bandingkan, dari surat An-Nas itu Madaniyah, surat Al-Falaq Madaniyah, dan Ar-Ra'dunya Makkiyah. Kalau itu tanda tiga-tiganya benar atau sama, berarti itu termasuk ke dalam surat MSI, ke dalam Al-Quran MSI. Mohon maaf sebelumnya. Itu ya teman-teman ya. Benar, berarti ini termasuk Mushaf MSI. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pada juz 23 berarti ya. Pada surat Yasin, jikalau mushaf itu termasuk mushaf MSI, biasanya ada di ayat 22 ya. Di ayat 22 di situ, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, oke. Nah, ini teman-teman. Ada di ayat 22 ya. Juznya, pergantian perubahan juznya. Nah, lanjut lagi untuk Mushaf MSI juga. Jadi pergantian juz pada surat Al-Ankabut itu berada di ayat 45, itu jika MSI. Nah, oh ya tadi sebelumnya mohon maaf, untuk Yasin itu ada di ayat 22, sedangkan yang bukan MSI itu ada di ayat 28. Nah, untuk surat Al-Ankabut ini, jikalau ia MSI ada di ayat 45. Nah, jika bukan MSI itu ada di ayat 46-nya teman-teman. Lanjut ya. Oke, kita lihat selanjutnya di surat Al-Ankabut. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat bersama ya, bahwasannya perubahan juz ini ada di ayat 45. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya pembahasan tentang hizib ya. Hizib. Jadi hizib ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada rub'ul hizib yang pertama, yang kedua ada nisful hizib, dan yang terakhir itu ada salasa arba hizib. Itu kalau salah ya, salasa arba hizib. Jadi ada 3 jenis hizib. Nah, contoh-contoh hizib itu akan kita jelaskan pada surat Al-Baqarah ya teman-teman. Selanjutnya kita pembahasan pada hizib-hizib. Yang pertama, hizib pertama itu ada di surat Al-Baqarah ayat pertama.
Nah, itu hizib yang awal, maksudnya hizib pertama. Nah, untuk rub'ul hizib itu ada di surat Al-Baqarah ayat 26. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. Nah, seperti ini. Itu untuk surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, untuk nisful hizibnya itu ada di Al-Baqarah ayat 44. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, itu tentang hizib-hizib ya teman-teman. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang tanda baca atau tanda-tanda baca, karena di tanda baca ini ada beberapa perbedaan pendapat. Kita lihat di dalam surat Al-Fatihah, di situ ada yang berpendapat bahwasannya sebagai tanda yang ada tanda itu tuh nanti dibulatin situ. Itu ada yang berpendapat bahwasannya itu ayat ke-6. Nah, jikalau itu dianggap sebagai ayat ke-6, maka Al-Fatihah itu tidak termasuk bismillah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang penamaan huruf. Jikalau mushaf ini mushaf MSI atau mushaf Utsmani MSI ya. Nah, di situ itu terteranya pada surat ke-40 namanya surat Ghafir. Tetapi jikalau di dalam mushaf Imla'i itu pada surat ke-40 itu namanya surat Al-Mu'min. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman, untuk surat ke-40 di sini tertera ya, bahwasannya di sini memakai nama surat Ghafir. Maka dari itu, mushaf ini adalah mushaf standar MSI. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.